pendidikan di Indonesia masih menyimpan segudang permasalahan yang belum terselesaikan oleh pemerintah. Orang-orang berpendidikan kok bisa salah mengambil kebijakan? Kualitas pendidikan di Indonesia masih menjadi masalah utama yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. Meskipun ada berbagai upaya perbaikan yang telah dilakukan, seperti program Indonesia Pintar, bantuan langsung untuk siswa, dan pembangunan infrastruktur pendidikan, kualitas pendidikan secara keseluruhan masih jauh dari harapan, terutama di daerah-daerah terpencil atau kurang berkembang, di mana akses terhadap fasilitas pendidikan yang layak masih terbatas. Pemerintah perlu melakukan yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa setiap anak, baik di kota besar maupun di pelosok Indonesia, mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Program yang ada saat ini masih belum mampu menyelesaikan masalah ketimpangan kualitas pendidikan yang mengharuskan pemerintah untuk lebih fokus dalam pemerataan, akses, dan peningkatan kualitas pengajaran di seluruh penjuru negeri. Yang pertama, ada kesenjangan pendidikan antara kota dan desa. Kualitas pendidikan di kota besar jauh lebih baik dibandingkan dengan di daerah pedesaan. Di kota, sekolah memiliki fasilitas yang lebih lengkap, sedangkan di daerah terpencil, fasilitas dan kualitas pengajaran masih terbatas. Contohnya di Papua, banyak sekolah yang kekurangan sarana seperti buku dan ruang kelas yang layak. Siswa pun harus berjalan jauh karena kurangnya transportasi yang memadai. Sementara di kota besar, fasilitas pendidikan jauh lebih canggih dan mudah terjangkau. Yang kedua, kualitas pengajaran yang tidak merata. Tidak semua guru memiliki kualitas pengajaran yang memadai, terutama di daerah terpencil. Kurangnya pelatihan membuat pengajaran seringkali hanya mengandalkan buku teks tanpa inovasi. Contohnya di banyak sekolah, siswa mengeluh karena pelajaran tidak dipahami dengan baik, hanya menghafal materi tanpa pendalaman. Pengajaran yang kurang interaktif membuat siswa merasa bosan dan kurang tertarik. Yang ketiga, pendidikan tidak relevan dengan dunia kerja. Banyak kurikulum pendidikan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, sehingga banyak lulusan kesulitan mencari pekerjaan yang sesuai. Contohnya, banyak lulusan teknik informatika yang tidak mahir dalam pemrograman meskipun sudah lulus. Kurikulum lebih fokus pada teori dasar, bukan keterampilan yang langsung dibutuhkan di dunia kerja. Yang keempat, beban kerja yang berat. Sistem pendidikan yang berfokus pada ujian seringkali membebani siswa. Mereka lebih banyak belajar untuk lulus ujian daripada memahami materi secara mendalam. Contohnya, siswa lebih banyak belajar untuk ujian nasional daripada mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Hal ini membuat siswa merasa tertekan dan stres menjelang ujian. Yang kelima, fasilitas pendidikan yang terbatas. Banyak sekolah di daerah terpencil yang kekurangan fasilitas dasar seperti ruang kelas yang nyaman, peralatan pendidikan, dan akses internet. Contohnya di beberapa daerah, siswa tidak memiliki komputer atau laboratorium untuk belajar, dan akses internet pun sangat terbatas, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses informasi lebih lanjut. Saran untuk perbaikan fasilitas pendidikan di Indonesia: yang pertama, pemerataan fasilitas pendidikan. Pemerintah harus lebih fokus pada pemerataan fasilitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Hal ini termasuk memperbaiki infrastruktur di daerah terpencil dan memberikan pelatihan serta insentif kepada guru-guru yang mengajar di daerah tersebut. Yang kedua, reformasi kurikulum. Pemerintah perlu mereformasi kurikulum untuk memastikan bahwa pendidikan yang diberikan relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Kurikulum harus mencakup keterampilan praktis seperti kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan keterampilan digital. Yang ketiga, pendidikan yang menekankan pengembangan keterampilan. Selain fokus pada ujian dan nilai-nilai, pendidikan di Indonesia
seharusnya lebih berorientasi pada pengembangan keterampilan hidup seperti komunikasi, kolaborasi, dan kemampuan memecahkan masalah. Yang keempat, bantuan pendidikan yang lebih merata. Pemerintah perlu memperkuat program bantuan pendidikan agar lebih banyak anak-anak dari keluarga miskin dapat melanjutkan pendidikan mereka, baik di sekolah maupun di perguruan tinggi.